谢，你是谁？ Film ini dibuka di sebuah wilayah terpencil di Amerika Selatan yang lokasinya sepertinya jauh dari mana-mana. Dan ini bernama Long Xiaohu, seorang veteran pasukan keamanan elit yang tampaknya sudah sangat berpengalaman di lapangan. Dia tampak didampingi oleh rekan setianya yang bernama Gao Peng. Misi mereka kali ini adalah mengawal sebuah spesimen ilmiah super penting. Namun, di tengah perjalanan, rombongan mereka disergap oleh sekelompok gangster bersenjata lengkap dan membuat baku tembak tidak terhindarkan. Di tengah chaos itu, istri dari Long Xiaohu yang ternyata ikut dalam misi tersebut menjadi tewas terbunuh. Sang pembunuh berhasil kabur, meninggalkan Long Xiaohu dengan duka mendalam kehilangan sang istri. Adegan kemudian berpindah ke sebuah perusahaan farmasi canggih. Disinilah kita diperkenalkan kepada Dr. Ko, seorang ilmuwan muda yang sangat brilian. Dari presentasinya, terkuaklah alasan penyerangan tadi. Para gangster itu mengincar sebuah temuan revolusioner, yaitu sejenis obat yang bisa memperlambat penuaan. Namun, di balik manfaatnya itu, Synpros juga sangat berbahaya dengan efek samping yang tidak dapat dikendalikan dan bisa mematikan. Berita tentang obat ini ternyata diamati secara diam-diam oleh pemimpin kelompok mafia yang bernama Bob. Bob ini nggak sendirian. Dia minta bantuan dari oknum kepolisian, seorang kepala polisi yang cukup berpengaruh. Ya, polisi ini tampaknya mungkin kelihatan jujur, tapi kelakuannya jelaslah tidak. Dia justru punya standar dan memasang harga yang tinggi, yaitu 60% dari keuntungan harus menjadi miliknya. Bob pun segera memerintahkan anak buahnya untuk bergerak, dan misi kali ini tidak boleh gagal. Adegan lalu beralih ke suasana yang lebih meriah di sebuah arena MMA. Ternyata Gao Peng sudah pensiun dan banting setir jadi atlet MMA. Namun di malam itu dia memilih untuk sengaja kalah dalam pertarungannya. Sesaat setelah pertandingan usai, Gao Peng menerima sebuah pesan dari mantan rekannya di perusahaan keamanan. Rekannya yang bernama Maya membawa kabar besar. Dia tidak hanya melaporkan sedang bertugas di perusahaan Synpros, tetapi juga mengirimkan sebuah foto. Ternyata ilmuwan jenius Dr. Ko yang sedang memimpin konferensi pers itu adalah adik kandung Gao Peng sendiri. Fakta ini langsung menjelaskan mengapa Gao Peng pensiun. Dia teringat masa lalu yang pahit di mana sang adik menyalahkannya atas kematian orang tua mereka. Dia menganggap pekerjaan Gao Peng di dunia keamananlah yang telah membahayakan keluarga mereka. Di saat yang sama, di perusahaan farmasi, Maya bertemu dengan Dr. Ko. Menyadari bahwa Dr. Ko adalah target utama, Maya memberinya sebuah jam tangan. Tentu saja, ini bukan jam tangan biasa, melainkan alat pelacak GPS tersembunyi. Di tempat lain, tim mafia melapor kepada bos besar mereka. Mereka juga menghubungi William, si pembunuh profesional yang dulu telah menghabisi istri Long Xiaohu. Di sisi lain, Long Xiaohu sendiri tidak menyadari bahaya ini. Dia sedang berada di mobil bersama salah satu bawahannya. Dia menerima laporan dari agennya dan mengizinkan sebuah truk bahan baku yang terlihat mencurigakan masuk ke area perusahaan. Dan tiba-tiba bawahannya menawarinya sebotol air minum. Long awalnya menolak,
Namun bawahannya terus memaksa. Akhirnya Long meminum air tersebut dan dia tidak sadar bahwa ia baru saja dijebak oleh orang kepercayaannya sendiri. Adegan berpindah ke William. Dia menerima laporan bahwa Long Xiaohu telah muncul di lokasi. Dia pun segera bergerak. Namun perangkatnya ternyata sudah bekerja. Air yang diminum Long Xiaohu tadi ternyata telah dicampur racun. Long mulai merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Tepat pada saat itu, semua anak buah William telah mengepung mobilnya. Disinilah pengkhianatan terbesar terungkap. Han Long bawahannya ternyata adalah bagian dari anggota William. Dalam kondisi yang sudah lemah akibat racun, Long Xiaohu tetap berusaha melawan. Namun dia akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dibawa pergi. Sementara itu, di perusahaan farmasi, kekacauan baru saja dimulai. Maya segera memerintahkan Jian untuk mengamankan karyawan. Sementara dia sendiri bersiap menghadapi para penyerang. Dan pengkhianat kedua pun terungkap. Bora, anggota tim Long yang tadi melaporkan kedatangan truk, ternyata adalah mata-mata Bob. Dia bertugas memberitahu pimpinan gangster kemana semua karyawan bergerak. Sadar bahwa situasi sudah gawat, Profesor Lee dan Dr. Ko mengambil keputusan untuk menghancurkan semuanya. Data penelitian dikirim ke pusat lalu dihapus total. Dan semua sampel juga dihancurkan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Di luar, baku tembak terjadi. Bos gangster yang kita sebut dengan Tom berhasil menerobos masuk ke laboratorium dan memaksa Profesor Lee menyerahkan data. Tentu saja Profesor menolak. Tom kemudian memergoki Dr. Ko yang sedang panik. Dia berusaha melakukan video call dengan kakaknya Gao Peng untuk meminta bantuan. Tom langsung merebut ponsel itu. Dia mengarahkan kamera ke wajah Dr. Ko yang ketakutan dan dengan dingin memerintahkan Gao Peng untuk segera datang jika ingin adiknya selamat. Tepat saat itu, anak buah Tom melaporkan bahwa semua data penelitian sudah berhasil dihancurkan. Tom yang rencananya gagal total menjadi sangat marah. Dia pun menyandra semua karyawan yang tersisa dan membawa mereka ke lokasi rahasia. Sementara itu, tim penyelamat mulai bergerak. Maya segera memerintahkan Jian untuk melacak para sandera menggunakan gelang GPS yang tadi dia berikan kepada Dr. Ko. Di sisi lain, Gao Peng yang sudah melihat video ancaman dari Tom tidak tinggal diam dan langsung meminta tiket penerbangan. Rencana mereka menjadi rumit karena berita palsu tentang Long sebagai teroris telah menyebar luas. Maya yang tahu ini adalah jebakan segera membagi tim untuk bergerak menuju lokasi sandera. Sementara dia pergi mencari Long yang kini berstatus buronan. Adegan berpindah ke Long Xiaohu. Dia terbangun dan terikat di sangkar besi di atas lautan, berhadapan langsung dengan William, si pembunuh istrinya. Tanpa basa-basi, William menenggelamkan sangkar itu. Aksi kejam itu ternyata dipantau oleh bos besar mereka, Bob, yang memiliki dendam pribadi kepada Long. Tidak cukup dengan membunuhnya, Bob juga menyuruh polisi korup untuk menghancurkan reputasi Long dan menuduhnya sebagai buronan teroris. Namun tentu saja, Long bukanlah sebarangan orang. Dia justru berhasil lolos dari jeratan itu dan menghilang. Bob yang panik langsung memerintahkan William untuk turun tangan lagi dan langsung mencarinya. Long yang kini bergerak sendirian melacak Bora si pengkhianat di timnya. Dia mendatangi rumah Bora untuk mencari penjelasan. Bora mengaku terpaksa karena William mengancam keluarganya.
Namun ketika sedang menggali lebih dalam, sebuah peluru sniper tiba-tiba menembus kepala Bora. Long hanya bisa terpaku sesaat. Ternyata William sudah menduga Long akan mencari si pengkhianat. Saat itu juga anak buah William mulai mengepung rumah dan perkelahian sengit pun tidak terhindarkan. Adegan berpindah ke Maya yang sedang sembunyi. Tiba-tiba Long dikejutkan lagi karena dia dijebak oleh orang yang sama yang telah menghabisi istrinya. Maya yang merasa prihatin langsung memeluk Long untuk membuatnya tenang. Namun tiba-tiba pasukan polisi datang untuk menangkap Long yang berstatus buronan. Keduanya berhasil melarikan diri. Namun di tengah pelarian mereka dihadang oleh sebuah mobil. Ternyata dia adalah Gao Peng. Gao Peng yang masih mengira Long adalah penculik adiknya langsung menyerang. Beruntung, Maya segera melerai dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Setelah semua salah paham beres, ketiganya pun akhirnya bersatu. Di sisi lain, Jian telah tiba di pulau terpencil tempat para sandera ditahan. Dia pun melaporkan bahwa penjagaannya sangat ketat. Mereka berencana menyerbu besok pagi. Namun Long merasa berat hati. Dia tidak ingin mengambil resiko kehilangan orang-orang terdekatnya lagi. Dia pun mengambil keputusan untuk membuat Maya dan Gao Peng pingsan agar mereka tidak ikut dalam misi bahaya. Selanjutnya, dia berniat menyelesaikan misi ini sendirian. Sementara itu, di markas penjahat, Dr. Ko dan Profesor Lee dihadapkan pada Tom. Tom memaksa mereka untuk mengungkapkan kode sumber Sinpros. Profesor Lee dengan tegas menolaknya. Akhirnya, kesetiaan sang profesor pun harus dibayar mahal. Dia tewas di tangan Tom. Lalu Dr. Ko diberi waktu sampai besok untuk berbicara. Keesokan harinya, Long yang sudah siap di dermaga untuk berangkat sendiri, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Gao Peng dan Maya. Rupanya mereka sadar lebih cepat dari perkiraannya. Long yang tadinya ingin berangkat sendiri, akhirnya pasrah dan terpaksa bekerja sama dengan mereka. Tak lama kemudian Jian tiba menjemput. Tim lengkap yang terdiri dari 5 orang itu akhirnya tiba di wilayah musuh dan mulai menyelinap. Satu persatu penjaga berhasil dilumpuhkan. Long akhirnya berhasil menemukan ruangan tempat salah satu pemimpin berada. Terjadilah baku tembak yang seru, namun Ben berhasil melarikan diri. Misi penyelamatan itu ternyata tidaklah mudah. Long langsung dihadang oleh seorang pria misterius yang sangat ahli, yang memaksa mereka berdua terlibat dalam duel pisau yang sengit. Di sisi lain, Gao Peng akhirnya berhadapan langsung dengan Tom. Lalu Maya juga bertemu kembali dengan lawan lamanya yang tangguh. Singkat cerita, setelah pertarungan yang intens, ketiga jagoan ini berhasil mengalahkan lawan mereka masing-masing. Sementara itu di pihak penjahat, kepanikan mulai terjadi. Si polisi korup menerima kabar buruk jika Long berhasil mengirimkan semua bukti kejahatannya ke markas pusat. Polisi korup langsung menyarankan si bos besar untuk segera kabur dari pulau itu. Namun si bos yang kini sudah dikuasai emosi dan obsesi menolak untuk mundur. Baginya menghabisi Long adalah misi terakhir di hidupnya. Di lokasi penyanderaan, Jian berhasil menemukan para karyawan. Namun Dr. Ko tidak ada di sana.
Ternyata Dr. Ko telah dibawa ke lokasi lain dan kini digantung dalam posisi di atas. Dia mengancam akan menjatuhkannya jika dia tidak mendapatkan kode sumber Sinpros. Tepat pada saat genting itu, mereka berhasil menyelamatkan Dr. Ko tepat pada detik-detik terakhir saat berniat menjatuhkannya. Dia yang panik mencoba melarikan diri membawa sisa sampel. Namun Long berhasil mengejarnya. Setelah semua sandera aman, tersisalah satu misi terakhir, yaitu menangkap dalang utamanya si bos besar. Berkat informasi dari anak buah yang berhasil ditangkap, Long dan Gao Peng langsung menuju ke kediaman si bos gangster. Tanpa banyak basa-basi, mereka menyerbu tempat itu dan melumpuhkan sisa penjaga. Misi penyelamatan yang penuh kekacauan ini pun akhirnya selesai. Tak lama kemudian, polisi datang untuk menjemput mereka semua dan membawa para sandera pulang. Adegan beralih ke Maya dan Dr. Ko yang akhirnya bisa berkumpul kembali dengan selamat bersama orang-orang yang mereka sayangi. Sementara itu, nasib buruk menimpa si Yanto. Tepat setelah dia selesai memberikan konferensi, dia langsung ditangkap oleh pihak berwajib setelah bukti-bukti keterlibatannya dalam kasus suap pun terungkap. Di akhir film kita diperlihatkan suasana santai di sebuah pantai. Ada Long, Gao Peng, Maya, dan Dr. Ko sedang menikmati liburan yang sangat mereka butuhkan. Mereka juga membicarakan rencana hidup selanjutnya. Namun, momen tenang itu tiba-tiba berakhir saat Long menerima sebuah telepon misterius. Di seberang sana, terdengar suara William yang ternyata entah gimana caranya masih hidup. William mengabarkan bahwa dia telah menculik Putri Long. Film ini pun berakhir